kita lanjut lagi ya. Mau nanya lagi dok, dari Ibu Meidia. Saya ada pasien diabetes tipe 2, rutin tiap bulan check up ke rumah, dan saya kasih penjelasan minum obat seumur hidup, dan karena sering angkanya di 400 ke atas, itu jadi saya sarankan insulin ke dokter. Apakah bisa saya sarankan pakai hidrogen tanpa pakai insulin? Ya, jadi tadi kalau kalau bagusnya ya kayak tadi dari Pak Safari ya kalau nggak salah ya. Ya, Pak Ari. Pak Ari ya. Pak Ari tuh jadi kalau pengobatan pakai hidrogen atau pakai yang lain ya, pakai olahraga, hidrogen, puasa intermittent itu nggak bisa langsung gitu. Jadi kita langsung stop semua obat, buat hipertensinya di stop, gulanya di stop, insulinnya di stop, terus langsung ganti air hidrogen mengharapkan langsung bagus gitu. Malah nanti malah tambah jelek gitu. Karena itu si hidrogen itu butuh waktu ya. Nah, tapi nanti banyak pasien yang karena saya itu sebenarnya di klinik tuh pasien-pasien itu hampir semua yang diabetes, yang sakit jantung, sakit segala macam di klinik penyakit dalam tuh saya kasih air hidrogen. Dan itu banyak nggak cuma satu dua aja, tapi banyak pasien-pasien yang tadinya minum obat diabetes gitu, tapi pelan-pelan dia minum air hidrogen secara teratur. Terus si obatnya tuh ketika gulanya jadi makin lama makin bagus, baru nanti obatnya mulai dikurangin gitu. Kayak Hmm, tadi Pak Ari juga kan gitu. Pas ASAB iya. A1C-nya tadinya 12 pelan-pelan turun jadi 5, jadi 6, jadi 7, jadi 6 terus baru si dokternya tuh ini kayaknya harus dikurangi nih obatnya gitu. Walaupun walaupun Pak Arinya ke dokternya nggak bilang sebenarnya kalau dokternya apa namanya lulusan dokter di Korea atau di Jepang sih udah biasa sama hidrogen, penelitiannya banyak sekali. Orang di Indonesia, dokter di Indonesia aja kalau dibilang ini minum air hidrogen, oh apa udah jangan, itu mah pengobatan tradisional, itu udah jangan. Padahal kan saya bilang dari awal bahwa si hidrogen itu bukan pengobatan herbal, bukan pengobatan alternatif, bukan pengobatan bukan pengobatan tradisional gitu. Memang benar-benar penelitiannya tuh banyak. Jadi kita sebagai dokter tuh sebenarnya nggak perlu istilahnya kayak yang aduh ini pengobatan alternatif aja coba aja, tapi kita harus tahu cara memberikan ke pasiennya gitu. Jadi nggak bisa si pasien disuruh stop semua obat, minum air hidrogen nanti malah gulanya tambah jelek. Tapi kalau dia bertahap, apalagi kalau dikombinasikan sama rajin olahraga, makannya dijaga gitu ya, itu jadi lebih bagus gitu, lebih cepat. Jadi nanti pelan-pelan setelah jadi baru diturunin obat tuh setelah gula darahnya terkontrol gitu. Kalau gula darahnya udah di bawah 200, HbA1c-nya udah mulai turun, bisa tuh dikurangin dikit-dikit obatnya. Insulinnya dikurangin dosisnya atau obatnya diturunin dosisnya. Tapi kalau obat gula darahnya masih di atas 200-an, masih 200, 300 gitu, jangan diturunin dulu obatnya, biarin aja. Ikut dokternya aja, nanti dokternya naikin obat dosisnya, tapi minum terus konsisten air hidrogennya. Si air hidrogennya tuh diminumnya tuh apa namanya terus, jadi jangan cuman minum sehari berapa kali, tapi semua airnya tuh diganti. Yang biasa kita minum itu diganti sama air hidrogen, minum obat pakai air hidrogen. Dan minum obat dengan air hidrogen itu, si air hidrogen tuh ada penelitian kalau kita minum air yang sifatnya terionisasi ya, pakai alat yang kayak tumbler atau pakai mesin, itu sih airnya itu lebih cepat diserap gitu. Jadi kalau kita minum obat, obatnya juga jadi lebih cepat diserapnya dibandingin kalau kita minum pakai air biasa. Ya, jadi kurang Iya. lebih gitu. Jadi jangan langsung mendadak di stop, tapi caranya tuh kalau mau buat darah tinggi, buat gula, buat kolesterol atau terutama gula sama darah tinggi lah ya. Jadi kalau kita terus minum air hidrogen, terus gulanya mulai turun gitu ya sampai eh, normal lah gitu, sampai dibilang sama dokter ini udah normal nih, udah bagus 180, 160, nah baru dosis obat itu mulai diturunin. Kalau masih tinggi sih jangan diturunin, biarin aja terus minum obat dulu sampai nanti pelan-pelan efek hidrogennya udah mulai bekerja di badan, baru nanti obatnya diturunin pelan-pelan gitu. Oke. Ya itu ya, Bu siapa namanya Bu itu ya, Bu Media ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari Dona ya. Selamat malam dok, mau bertanya, kalau ada pasien sakit ginjal, bagaimana cara pakai hidrogen fonten ini? Karena sakit ginjal tidak boleh banyak minum air putih kan? Nah, jadi sakit ginjal itu kan penyakitnya macam-macam. Ada yang apa penyakit ginjal biasa yang fungsi ginjalnya masih bagus tapi kayak batu ginjal, atau itu kan penyakit ginjal juga. Itu malah Iya. harus banyak minum. Kalau fungsi ginjalnya masih bagus, di ginjalnya banyak batu gitu ya, gampang terbentuk batu ginjal, malah dia harus minum yang banyak gitu.
Nah, penelitian air hidrogen ini tuh ada untuk mencegah batu ginjal misalnya. Terus kalau misalnya beda kalau misalnya eh, pasien ginjal yang udah gagal ginjal yang harus cuci darah atau yang belum cuci darah tapi udah menjelang cuci darah istilahnya gitu. Udah fungsi ginjalnya keganggu, minumnya udah mulai dibatasi gitu ya. Itu tuh Iya. jadi pokoknya kalau dokternya bilang bapak cuman boleh atau ibu cuman boleh minum 1 liter per hari gitu. Ya udah Mm-mm. gantikan semua 1 liter itu tuh semuanya kalau bisa air hidrogen. Karena nggak ada ruginya minum air hidrogen tuh. Orang mau gangguan ginjal kayak orang mau gangguan liver, gangguan jantung, apapun kalau minum air hidrogen tuh dari penelitian nggak ada masalah gitu. Jadi nggak perlu kayak tadi glutathione hanya boleh diberikan pada orang-orang dengan yang nggak hamil misalnya atau astaxanthin gitu. Tapi kalau misalnya hidrogen sih bebas aja, mau hamil kayak mau usia lanjut, mau punya penyakit apa, nggak ada masalah minum airnya. Tapi kalau jangan misalnya minumnya cuma sehari 3 kali, cuma dibatas 1 liter aja, tapi sebenarnya 2 liternya minum air biasa kan rugi sebenarnya. Yang 2 liternya itu tuh nggak punya manfaat tambahan kesehatan, sementara kalau kita ganti semuanya dengan air hidrogen lebih banyak manfaatnya. Kemudian kalau eh, yang jumlah airnya terbatas bisa banyakin inhalasi. Karena Iya. inhalasi itu kan nggak ada batasnya, boleh aja kapan aja, nggak ada. Jadi dia cara memasukkan hidrogen ke dalam tubuh tanpa meningkatkan konsumsi air cairannya kan bisa dengan inhalasi gitu. Inhalasinya aja yang banyak, jadi hidrogennya masuk lewat saluran nafas ke dalam pembuluh darah, nanti dia punya efek yang bagus ke ginjal. Jadi bahkan pasien-pasien yang gagal ginjal itu banyak penelitiannya itu ada 4-5 penelitian khusus manfaat si air hidrogen pada pasien-pasien yang cuci darah, yang lagi cuci darah, yang menjalani cuci darah itu tuh banyak Iya. manfaatnya meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki parameter laboratoriumnya, HB-nya, hemoglobinnya lebih gampang, lebih stabil, nggak gampang turun, kualitas antioksidannya di dalam tubuh tuh meningkat, antioksidan endogennya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat si air hidrogen kalau di jadi penelitiannya itu membandingkan antara orang yang cuci darahnya minum air biasa sama yang cuci darah minum air hidrogen. Ternyata yang minum air hidrogen tuh kualitas hidupnya lebih bagus, kemudian parameter laboratoriumnya lebih bagus. Bahkan ada penelitian yang menggunakan si air hidrogen tuh untuk cairan cuci darahnya gitu. Nah, kalau orang Iya. cuci darah kan ada cairan khusus. Nah, itu tuh masuk ke dalam tubuhnya buat nyuci darahnya tuh pakai air itu nyampur sama darahnya gitu. Nah, terus ada penelitian yang kalau pakai air hidrogen itu ternyata kualitas cuci darahnya lebih bagus dibandingkan kalau minum apa cuci darahnya pakai cairan biasa gitu. Ada Iya. cairan dialisat namanya, cairan dialisat itu pakai air hidrogen ya, dibandingin cairan dialisat yang biasa ternyata kualitas cuci darahnya lebih bagus, kualitas hidupnya lebih bagus, kemudian kadar radikal bebas di dalam tubuhnya tuh turun, kadar Iya. antioksidan di dalam tubuh pasiennya tuh turun dibandingkan yang pakai air biasa gitu. Jadi kalau buat yang gangguan ginjal kayak tadi, kalau memang sama dokternya udah dibatasi, ya gantikan semua yang disarankan dokternya, misalnya bolehnya 1 liter, ya udah 1 liter semuanya air hidrogen, tambah banyakin inhalasi gitu. Oke, nah itu ya penjelasannya sangat lengkap ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah itu ya buat yang udah ada masalah di ginjal dan memang minumnya sudah dibatasi. Nah nggak apa-apa, minum dibatasinya itu tetap minumnya dari hydrogen fountain karena dapat air hidrogen dan juga banyakin inhalasinya karena hydrogen fountain ini fungsinya dua teman-teman ya. Bisa dapat air hidrogen dengan kadar hidrogen yang tinggi, artinya bisa sampai 1.500 ppb atau part per billion dan Anda bisa inhalasi juga dari tumbler hydrogen fountain ini. Jadi inhalasinya dibanyakin aja. Gitu ya. Nah, teman-teman ini yang warna peach ya, teman-teman ya. Dan ini hydrogen fountain generasi ketiga. Nah, ini saya udah proses inhalasi udah yang ke-10 nih. Ya, saya sampai catat-catat nih, Dok, sambil nge-zoom nih. Udah ke-10. Dia baterainya baru turun 1 bar, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dari Ike ini Sulaiman ya. Untuk hepatitis B bisa nggak pakai air dan gas hidrogen, Dok? Ya, jadi bisa dibilang gini maksudnya air hidrogen tuh kayak olahraga gitu. Kalau olahraga itu kalau cari penelitiannya ya, hampir semua penyakit itu kalau dibandingin orang dengan penyakit A, terus dia rajin olahraga, seorang penyakit A yang jarang olahraga itu ujung-ujungnya itu bagusan orang yang dengan penyakit tertentu dengan olahraga gitu.
Karena si Iya. olahraganya itu manfaatnya bagus, banyak kemana-mana, ke pembuluh darah, ke jantung, ke ginjal, ke liver, ke paru-paru, semuanya itu bagus kan. Berarti udah secara logika aja tuh kalau orang yang misalnya orang sakit jantung terus rajin olahraga, yang olahraga sesuai dengan penyakitnya dibandingin orang sakit jantung nggak pernah olahraga, itu Iya. selalu pasti lebih bagus. Nah, Iya. hidrogen juga sama kan pembandingnya tuh orang sakit hepatitis B terus minumnya air biasa, sama orang hepatitis B minumnya air hidrogen. Itu tuh pasti kalau nyari penelitian itu pasti lebih bagus yang minum air hidrogen. Nah, khusus untuk hepatitis B memang udah ada penelitiannya. Nanti cari aja, nanti saya juga lupa penelitiannya itu dari parameter fungsi liver kalau nggak salah, atau dari parameter virusnya gitu. Jadi lebih bagus lah gitu. Karena si air hidrogen itu kan nanti masuk ke dalam sel, masuk ke dalam, misalnya kalau minum air hidrogen, masuk dari saluran cerna, masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah kan masuk ke liver. Livernya tuh dibandingin dapat air biasa, terus dibandingkan sama air hidrogen yang melindungi livernya dari berbagai radikal bebas. Terus diminum berbulan-bulan, bertahun-tahun, pasti si livernya lebih bagus dan lebih sehat gitu dibandingkan orang hepatitis B yang livernya tuh nggak pernah dapat molekul hidrogen. Iya. Otomatis bandingin aja. Jadi ini ada dua orang hepatitis B, yang satu minum air hidrogen tiap hari, yang satu minum air biasa. Setelah 2 bulan aja, itu seluruh sel-sel di dalam tubuh si pasien hepatitis B-nya itu seluruh selnya termasuk sel-sel livernya tuh kan ada air di dalamnya tuh. 90% sel itu kan isinya air. Nah, itu air itu air hidrogen semua gitu. Kalau kita Iya. minumnya dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh air hidrogen, nggak pernah minum air lain, otomatis kan yang keluar masuk tuh air hidrogen semua. Kalau Iya. bapak ibu ya di sini kan ada yang katanya tadi baru minum seminggu gitu ya. Kalau seminggu sih air lamanya masih banyak. Ya, air lamanya itu muter dulu kan. Nanti yang lama keluar dibuang lewat kencing ya masuk hidrogen. Nanti setelah seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama udah 1 bulan, udah 2 bulan nggak pernah minum air yang lain. Itu seluruh air di badan kita tuh udah mengandung molekul hidrogen semua. Seluruh selnya juga ada molekul hidrogennya. Jadi kalau nanti ada radikal bebas masuk ke dalam sel, ke dalam tubuh kita, dia mau nyerang sel liver misalnya. Si sel Iya. livernya tuh di dalamnya ada radikal, ada molekul airnya tuh ada molekul hidrogennya gitu. Terus si Iya. molekul hidrogen tuh di dalam airnya tuh ketika ada radikal bebas masuk, dia netralisir aja. Kemampuannya menetralisirnya kan pasti radikal bebasnya mau ngerusak DNA-nya, ada si molekul hidrogennya. Sementara kalau radikal bebas lain tuh belum tentu bisa masuk ke dalam sel melindungi si DNA-nya dari si radikal bebas tadi. Itu tuh terjadi ada pada semua sel, dari sel otak sampai sel ujung kaki sampai ujung kepala, semua selnya itu molekulnya udah airnya tuh ada molekul hidrogennya. Kalau Betul. kita minumnya tuh nggak campur-campur gitu. Iya. Jadi Kalau kita terlindungi lah campur-campur ya. ya, jadi kan nanti air lamanya kan dibuang lewat kencing, masuk yang selalu masuk air hidrogen lagi. Lama-lama tadi komposisinya misalnya 50-50 air hidrogen, air Iya. biasa. Nanti lama-lama air hidrogen terus kan lama-lama air yang biasanya keluar dibuang lewat Iya. ginjal gitu kan, lewat Iya. keringat, lewat ginjal. Lama-lama kalau kita minumnya air hidrogen terus nggak ada air lagi di dalam tubuh kita tuh selain air hidrogen gitu. Mm-mm. Oke, itu ya jawabannya. Tapi Jadi, nanti ada penelitiannya sih, kalau nanti nanti kalau ingetin aja ke saya, nanti saya kirim penelitian manfaat air hidrogen pada pasien hepatitis B. oke, boleh dok nanti dikirim ya. Nanti siapa namanya tuh Ike ya. Eh, nanti gimana ya? Nanti tanya sama tim sama pengundangmu. Nanti pengundangmu suruh chat saya. Nanti saya kirim aja penelitiannya. Ya, keren banget gitu loh. Maksudnya gini loh. Satu-satunya jenis air minum gitu ya, yaitu hidrogen. Itu yang penelitian itu banyak sekali dok. Dan kemarin saya Iya. cek di Molecular Hydrogen Institute, itu penelitiannya sudah sampai 3.000 sekarang. Oh gitu. Buat 200 jenis penyakit dok. Oh gitu. Sekarang. Iya, sekarang Oh gitu. update-nya tuh, Dok. Oke, lanjut Eh, lagi ya. Ini karena durasi juga ya. Ini dari Ibu Sriana. Malam Ibu, lupa tadi saya namanya tadi apa? Tadi lupa tadi saya namanya yang testimoni GERD. Oke. Tetap semangat ya, Bu. Saya sudah 15 tahunan GERD. Sekarang sudah sembuh GERD-nya. Dulu 2 minggu sekali saya itu ke dokter. Sekarang sudah hampir 3 tahun lepas obat total dan belum pernah ke dokter lagi, puji Tuhan. Ibu semangat ya, saya tahu banget rasanya GERD itu sangat mengganggu psikis kita. Rajin minum dan inhalasi hidrogen ya, pasti sehat. Nah, ini sesama sesama teman-teman yang GERD ya, sekarang sudah membaik, sudah lepas obat ya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, luar biasa ya, saling saling mendoakan. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, dari siapa nih? Indra.
Tanya dok, kalau penyakit GERD kan suka ada serangan panic attack. Apakah bisa hilang dok panic attack-nya setelah konsumsi hidrogen? Jadi eh, pe- kalau GERD ini nanti kalau juga ingetin aja nanti ada saya punya video edukasi pasien yang GERD sama yang mah kronis tuh kalau perlu nanti ada Iya, tentang sekitar 10-15 menit makannya gimana, pengobatannya gimana. Terus juga ada khusus manfaat hidrogen pada pasien-pasien mah itu ada videonya. Nah, iya, nanti ingetin aja. Jadi gini kalau orang sakit GERD itu beda sama orang yang sakit mah biasa. Karena si iya, GERD itu tuh gejalanya tuh mirip sakit orang sakit jantung, nyeri iya, dada, sesek, panas di dada, berdebar gitu ya, terus iya, ngejalar ke punggung. Nah itu tuh orang-orang sebenarnya penyakitnya nggak bahaya, cuman orang itu di bawah sadarnya karena dia dapat masukan banyak bahwa orang kalau nyeri dada, sesak nafas, kemungkinan jantung tuh mengancam jiwa bisa meninggal mendadak, itu tuh ada di bawah sadarnya tuh timbul sehingga dia tuh ada dipendem gitu sehingga setiap kali dia kena serangan GERD itu ngerasanya kayak udah mau meninggal gitu. Wah, ini pasti udah selesai deh saya udah gitu. Jadi dia kayak yang panik gitu. Nah, itu tuh iya, pentingnya dokternya tuh untuk mengedukasi bahwa sebenarnya penyakitnya nggak bahaya. Beda sama penyakit jantung. Jadi dokternya tuh harus memastikan ini memang pasien itu nggak ada sakit jantung. Kemudian apa namanya mengedukasi bahwa ini bukan sakit jantung, memang gejalanya mirip orang yang sakit jantung, tapi nggak akan bahaya. Kalau kena mm-mm, serangan istirahat aja, minum obat, tunggu aja setengah jam, 1 jam juga hilang sendiri. Nggak usah dibawa ke UGD, nggak usah ini. Dan itu bisa sembuh kalau diobatin secara tuntas, dibantu sama air hidrogen juga gitu. Cuman itu tuh seringnya gara-gara itu sih paniknya tuh karena dia di bawah sadar itu ngerasa ini penyakitnya berbahaya gitu karena keluhannya mirip orang yang kena serangan jantung yang banyak pengalaman orang serangan jantung meninggal meninggal nah, kayak gitu. Nah tapi ada beberapa pasien juga yang setelah dijelaskan tuh masih tetap ketakutan. Nah itu bisa namanya gangguan anxiety atau gangguan psikosomatis gitu yang itu memang perlu konsultasi ke psikiater atau diobatin dulu GERD-nya sampai tuntas setelah sembuh. Udah gitu baru dilihat masih panik-panik enggak. Enggak. Kalau masih ya konsultasi. Nah, tapi yang menariknya sendiri si si hidrogen ini kan molekulnya sangat kecil ya. Jadi ukurannya sangat kecil, molekul terkecil di alam semesta gitu disebut itu. Dia tuh bisa masuk dengan mudah tuh masuk ke otak gitu. Beda sama molekul yang lain. Gak cuma antioksidan, molekul yang lain tuh masuk ke otak tuh susah. Tapi hidrogen tuh masuk ke otaknya sangat mudah gitu. Nah kan kalau sumber kecemasan, anxiety, depresi, apa namanya, gangguan kejiwaan semua itu kan di otak gitu ya. Proses-prosesnya yang terjadinya di otak gitu. Nah, itu tuh banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa si hidrogen itu tuh bermanfaat buat anxiety, buat depresi, bahkan untuk yang schizofren, gangguan bipolar, itu tuh ada penelitiannya. Bahkan ada videonya. Video saya tuh bisa bikin tentang manfaat manfaat air hidrogen pada berbagai gangguan psikiater. Nah, yang luar biasanya tuh gini, kalau tadi kan Pak Leo kan tadi nge-share berbagai penelitian manfaat hidrogen pada sakit mah kan dan GERD gitu. iya, Penelitiannya itu banyak, ada hampir 15-20 penelitian khusus pada mah dan GERD gitu ya. Itu tuh kalau kita orang sakit GERD minum obat tuh ada 4-5 obat kadang-kadang tuh. Terus nanti kalau kecemasannya ada lagi 1-3 obat gitu untuk kecemasan. Ya. Nah, kalau minum air hidrogen tuh semuanya punya si hidrogennya tuh efeknya ke semua gitu. Dia punya efek anti anxiety, punya efek anti depresan, punya efek anti schizofren juga, punya efek ada peningkatan apa namanya apa namanya reseptor-reseptor yang meningkatkan ketenangan lah macam-macam lah gitu. Jadi penelitiannya tuh banyak sekali yang menunjukkan manfaat si air hidrogen pada berbagai gangguan psikiater dan juga tapi manfaat pada saat yang bersamaan dia tuh punya efek yang bagus juga buat GERD, buat MAH, buat penyakit ulkus peptikum gitu ya, luka di lambung dan sebagainya. Jadi bisa bareng-bareng gitu minumnya tuh. Jadi manfaatnya yang diperoleh dengan sekali minum tuh bisa dapat semua gitu. Kurang lebih sih gitu. iya. Oke, itu ya. Nah, ini ada batu jawaban dari Ibu Sriana. Pengalaman saya bisa. Saya juga dulu sering kena serangan kena serangan panik atau panik attack ya. Bisa ya. Nah, itu untuk siapa? Indra ya. Ini entah entah Ibu atau Bapak Indra ya. Seperti itu. Nah, ada yang nanya nih dari Pak Hari. Oh, ini tentang produk hydrogen fountain ya. Pak Leo, hydrogen fountain generasi ketiga kadar hidrogennya sama nggak dengan generasi kedua?
Kalau generasi kedua kan up to 1.500. Kalau Gen 3 apa lebih dari 1.500, mungkin bisa sampai 2.000. Nah, ini kalau hydrogen fonten yang generasi kedua sama generasi ketiga sama-sama up to-nya 1.500. Namun dari sisi jumlah proses inhalasinya itu pakai yang Gen 3 ini jadinya lebih lama, jadi lebih banyak. Ya biasanya kalau yang generasi kedua itu inhalasinya ya, bukan buat minum ya. Proses inhalasinya itu kan kurang lebih 10 menit ya, itu 6 sampai 7 kali. Nah, ini tadi saya tes, kemarin juga saya tes itu bisa sampai belasan kali ya. Pokoknya di atas 6 sampai 7 kali. Jadi lebih banyak Anda proses inhalasinya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada mau beli yang warna peach ini limited edition teman-teman. Nanti Anda bisa tanya sama pengundang Anda ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya, silakan. Saya kasih kesempatan satu atau dua orang lagi yang mau nanya, silakan. Seputar kesehatan, seputar hidrogen, seputar penyakit, seputar produk juga, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, saya langsung akhiri aja Zoom pada malam hari ini, ya teman-teman. Silakan, saya kasih waktu teman-teman. Dok, Ya, apa namanya? Ini sebenarnya ya, kalau kita bicara hidrogen ya, sebenarnya di negara-negara maju kayak Jepang, kayak Korea, kayak Amerika, bahkan sekarang dok, itu ada negara China, itu banyak rumah sakit di China, itu banyak pasang mesin hidrogen dok, gitu. Nah ini bagaimana nih di negara kita nih dok? ya, ya memang nanti juga kayak gitu kan. Maksudnya gini, kalau anggap di Jepang, di Cina itu kan penelitiannya banyak Oh ya. gitu dok. Anggap Jepang tahun 66. Iya, Sekarang kayak gitu, berarti sekitar 50 tahun kemudian gitu. Kita tuh sebenarnya hidrogen tuh baru masuk 2014 di Indonesia tuh. Ya iya, kalau dengan era, kalau kita mau lihat sama-sama 50 tahun, mungkin tahun 2055 baru kayak di Jepang atau di Cina gitu ya. Tapi karena sekarang kan kemajuan teknologi apa informasi itu lebih cepat ya. Moga-moga sih nanti lebih cepat. Sekarang aja jangankan kayak gitu, dokter-dokter aja banyak yang apa tuh hidrogen, kayaknya itu nipu nih, ini kayaknya apa hoax, ini apa iya, namanya, jualan aja, padahal sebenarnya penelitiannya tuh banyak gitu. Jadi artinya maksudnya gini, saya tuh kalau saya tuh diundang untuk hidrogen tuh nggak cuma sama LWG, jadi banyak juga perusahaan lain yang produknya macam-macam tuh minta untuk dijelaskan tentang hidrogen. Jadi saya jelasin apa adanya aja, hidrogen sih memang manfaatnya banyak, bukan karena diminta sama Pak Leo saya bagus-bagusin hidrogen. Enggak, memang hidrogen tuh bagus gitu. Jadi saya tuh sama keluarga, mertua, orang tua tuh semua diminum air hidrogen tiap hari, dan banyak sekali manfaatnya yang istilahnya tuh nggak bisa dikuantifikasi sama oh ini biayanya segini, nggak ada gitu. Jadi maksudnya memang si sekarang tuh dokter-dokter, kalau kalau di sana kan di rumah sakitnya berarti kan dari direktur sampai semua dokternya tuh udah paham tentang manfaatnya, dan gak ada betul, masalah gitu pasiennya tuh pakai betul. air hidrogen atau inhalasi hidrogen. Malah waktu pas COVID kemarin tuh ada namanya penelitian multisenter di berbagai rumah sakit di Cina tentang manfaat inhalasi hidrogen pada pasien-pasien COVID dibandingin pasien COVID yang inhalasinya cuma oksigen biasa gitu. Itu tuh penelitiannya multisenter, artinya di berbagai rumah sakit di Cina, banyak sekali rumah sakit yang berpartisipasi, di pasien-pasien itu mendapat inhalasi hidrogen. Jadi udah diterima sama dokter-dokternya di sana tuh udah nggak aneh gitu. Kalau orang berobat asma, berobat penyakit asma, jantung, paru dan sebagainya itu pakai inhalasi hidrogen tuh nggak ada yang aneh gitu. Karena dokter-dokternya udah diinformasikan, dok ini penelitiannya ada bagus semua, nggak ada masalah, aman, oke nggak masalah. Di Indonesia tuh belum. Jadi nggak banyak dokter-dokter yang paham tentang manfaat hidrogen, malah banyak yang akhirnya tuh jadi malah ini jangan, hati-hati deh. Makanya tadi Pak Pak Ari juga kan mau ngomong ke dokternya ini takut nanti dokternya ribut lagi, malah dianggapnya malah nggak boleh. Jadi dia akhirnya Pak Arinya nggak mau ngasih tahu apa, pokoknya obat inilah alternatif bagus ya udah gitu. Padahal sebenarnya kalau kalau dokter sih sebenarnya kalau terbuka, orangnya terbuka, dia lihat penelitian oh nggak ada masalah ya oke gitu. Iya, Mungkin iya, perlu waktu lah, makanya edukasi aja terus, nanti lama-lama juga makin lama makin banyak yang betul. mengerti Iya. manfaatnya.